البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabul Iman, masih di bab yang pertama. Yang intinya adalah membahas apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Wa qala Mujahid, syara'a lakum minad-din awsaynaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahida. Mujahid mengatakan, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Maknanya apa? Kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya agama yang sama. Baik, Mujahid ini siapa? Beliau adalah Abu Bakar Mujahid bin Jabir al-Makki rahimahullahu ta'ala, termasuk murid terbaik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau masih maula, termasuk bekas hamba sahaya. Dan sanadnya sahih, beliau mengatakan aratul mushafa ala bani Abbas salah samarrat aqifuhu inda kulli ayah as'alu anhu wa fima yanzil fima unzil. Saya membaca Quran, menyodorkan bacaan Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, 3 khatam. Dan saya hentikan beliau di setiap ayatnya. Saya menanyakan isinya kepadanya dan menanyakan tentang apa ayat itu turun. Jadi bukan hanya belajar cara membaca, namun juga belajar tafsirnya. Alhamdulillah di zaman sekarang kita dimudahkan, kitab-kitab tafsir sudah ditulis oleh para ulama, tinggal kita pelajari. Baik. Ayat ini, asar ini, yang Mujahid tadi dijelaskan oleh para tabi'in yang lain mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang mempelajari agama ini dalam keadaan ikhlas seperti fulan. Di antaranya yang disebutkan adalah Mujahid. Betul-betul nampak keikhlasan beliau dalam belajar, bukan karena untuk mencari pekerjaan, bukan agar diberi duit oleh orang atau diberi pujian oleh orang dan sebagainya. Dan beliau ini dijuluki oleh Al-Hafidz Az-Zahabi sebagai Syekhul Qurra wa Syekhul Mufassirin, guru dari para qari dan guru dari para ahli tafsir. Makanya sahih dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang mengatakan, idza ja'aka tafsirun min Mujahid fahasbuk. Apabila telah datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu cukup. Itu cukup bukan maksudnya tak perlu belajar tafsir yang lain. Jelas para mufassirin masih terus menulis. Demikian pula di zaman Ats-Tsauri banyak yang menulis. Ats-Tsauri juga menukilkan, selain dari Mujahid, beliau juga banyak menukilkan dari Ibnu Zaid, menukilkan dari Atha, menukilkan dari Ikrimah, dan menukilkan dari para ahli tafsir yang lain. Tapi apa maksudnya cukup? Yaitu patokannya pada tafsir Mujahid. Kalaupun mencari tambahan boleh. Untuk apa? Untuk memperkaya ilmu. Tetapi seringkali kalau sampai menyelisihi isi tafsir yang lain, menyelisihi tafsir Mujahid, berarti ada kesalahan. Seringkali yang lain salah. Walaupun terkadang Mujahidnya yang keliru, tapi ini jarang. Tetap aja beliau bukan nabi, tapi betul-betul ilmu beliau dalam masalah tafsir ini layak menjadi pedoman. Dan beliau meninggal dunia pada usia 70 sekian tahun. Agak lama, alhamdulillah. Untuk asar ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau. Sanadnya sahih dari Mujahid. Dan juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan beliau mensahihkan itu. Dan juga dari sejumlah penulis kitab-kitab sunnah menukilkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid tafsir ayat ini.
Baik. Cuma apa? Tafsirnya Mujahid tidak mengatakan syara'a lakum minad din, tetapi menukilkan lafaz yang setelahnya. Ayatnya agak panjang. Ayat Asy-Syura yang ke-13 ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allah yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yaitu syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini ma wassa bihi Nuha, apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan Allah mensyariatkan kepada kalian apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isinya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Terasa berat bagi kaum musyrikin apa yang engkau serukan kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Namun memang Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepadanya, yang memang mau menghadapkan jiwanya kepada Allah, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Baik. Nah, kemudian masuk ke tafsir Mujahid ini. Ayat ini maksudnya bagaimana? Dijelaskan di yang di hadapan kita ini. Maknanya adalah ausainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya agama yang sama. Baik. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menukilkan dari guru beliau Syekhul Islam Ad-Dimyati yang mensyarah juga syarah Sahih Bukhari kalau tak salah, mengatakan bahwasanya naskah yang di hadapan kita ini ada sedikit kesalahan. Memang ada beberapa naskah, kita tahu Sahih Bukhari ada beberapa naskah. Naskah Al-Firabri ini yang paling terkenal, dan ada naskah-naskah yang lain. Baik. Yang naskah yang di hadapan kita ausainaka, yaitu kami. Padahal ayatnya tadi apa? Syara'a lakum, yaitu polanya adalah pola ghaib. Bagaimana kemudian menjadi ausaina? Maka kata Ad-Dimyati yang betul ausaka. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tak perlu kita menyalahkan naskah yang ada. Kenapa? Karena memang di dalam ayat ini Allah Ta'ala melakukan iltifat, yaitu apa? Pemindahan dhamir. Tadi lafaz ayatnya apa? Maka di sini penting untuk kita memang membaca ayatnya secara lengkap. Yaitu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Yaitu pakai huwa, dia. Dia yaitu Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang Dia wasiatkan kepada Nuh. Ternyata setelah itu apa? Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami, ya tadi dia sekarang jadi kami. Terjadi pemindahan dhamir. Semula dia dhamir ghaib, sekarang jadi kami dhamir apa itu? Mutakallim. Dan sebenarnya inilah yang disebutkan oleh Mujahid. Bukan syara'a lakum. Kalau syara'a lakum fa'ilnya huwa, tetapi sebenarnya yang diinginkan lafaz yang setelahnya, wa ma wassayna bihi. Maka maknanya apa? Ausainaka dan seterusnya, yaitu kami. Maka tak perlu naskah yang di hadapan kita ini diperbaiki karena dia tidak salah. Sama saja, boleh ausaka sebagaimana di sebagian riwayat, boleh ausainaka. Karena ayatnya memang mengandungi dua pola dhamir untuk Allah Ta'ala di situ. Maka tak masalah itu. Baik, kita masuk ke tafsir Mujahid tadi.
Berarti maknanya apa? Kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya. Nah, sekarang masalah kepadanya, dia ini siapa? Dia ini dijelaskan oleh kebanyakan ahli tafsir, maksudnya adalah Nuh. Allah Ta'ala berfirman apa tadi? Syara'a lakum minad dini ma wasaina bihi Nuha. Baik. Kami syariatkan kepada kalian semua apa, yaitu agama yang kami wasiatkan kepada Nuh. Jadi iyahunya ini adalah apa? Kembalinya ke Nabi Nuh. Dan seterusnya, insya Allah tak masalah. Intinya wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu intinya sama dengan wahyu yang diturunkan kepada siapa? Ulul azmi minar rusul. Karena ayat Asy-Syura yang ke-13 ini memang Asy-Syura ayat ke-13 ini memang membahas tentang menyebutkan ulul azmi minar rusul, yaitu Nuh, Ibrahim, kemudian apa? Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ternyata inti dakwahnya sama. Makanya Mujahid mengatakan dinan wahida, yaitu agama yang sama. Sekarang apa keterkaitan antara asar ini dengan pembahasan kita bahwasanya iman bertambah dan berkurang? Ini kalau umur kita panjang dan kita punya minat yang besar, insya Allah kita akan sering melewati teka-teki yang dibuat oleh Imamul Bukhari. Dan ini sering diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imam Bukhari sering membuat teka-teki. Untuk apa? Untuk apa istilahnya itu, menarik minat orang-orang yang cerdik. Bagaimana seperti ini sementara dia begini-begini. Baik. Maka sekarang kita akan membahas teka-teki yang disebutkan oleh Imam Bukhari di situ. Apa keterkaitan antara tafsir ini tadi dengan pembahasan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang? Ternyata pembahasannya pada lafaz-lafaz yang setelahnya, yaitu apa? Bukan syara'a lakum minad din sampai di sini. Sekedar sampai di sini, orang yang cerdik boleh dia memahami, tapi apa? Kita membimbing sedikit demi sedikit. Yaitu lafaz yang diinginkan oleh Bukhari ternyata yang setelah itu. Dan ini sering nanti dalam kitab Sahih Bukhari akan sering diingatkan oleh Al-Hafidz. Dohir lafadznya begini, tapi yang diambil, yang diingat Bukhari ternyata lafadz yang setelahnya yang tidak beliau tampilkan, tetapi beliau akan mengisyaratkan di tempat yang lain. Sekarang lafadz ayatnya bagaimana tadi? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Intinya apa? An aqimuddin, yaitu tegakkan agama ini. Lalu apa kena-mengena dengan iman bertambah dan berkurang? Insya Allah kita setelah dapat ilmu selama ini dalam Sahih Bukhari, kita mampu menebak. Yaitu apa? Yang namanya agama, memang agama itu isinya adalah amal soleh dan seterusnya. Tetapi yang belum belajar mungkin dia masih menebak-nebak, masih memperkirakan dari sisi mana ya. Nah ternyata ayat ini dijelaskan oleh para pensyarah memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Bayyinat yang telah dihafal oleh anak-anak itu. Allah Ta'ala mengkritik para ahli kitab. Kita tahu ahli kitab semuanya memuliakan para ulul azmi minar rusul, kecuali yang memang sangat kufur sampai apa, membenci Nabi Isa misalkan, atau membenci Nabi Musa. Tapi secara umum seluruh agama samawi mengagungkan kelima rasul itu. Kita lihat dalam surat Al-Bayyinat, Allah Ta'ala berfirman apa tentang para ahli kitab? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka para ahli kitab itu, mereka tidak diperintahkan kecuali, yaitu apa? Inti ajaran agama mereka apa? Sama dengan kita, yaitu untuk mereka menyembah Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya,
Kemudian dan menegakkan sholat, juga menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang tegak, dinul qayyimah. Qayyim itu dari apa? Dari qama, aqama yuqimu. Intinya kembali kepada apa? Penegakan agama. Makanya ayat ini dinul qayyimah, agama yang tegak, agama yang lurus, itulah yang dimaksudkan dalam Asy-Syura tadi itu. An aqimuddin, tegakkanlah agama ini. Ternyata agama ini menjadi tegak apabila mereka melaksanakan 3 perkara. Yang pertama adalah apa? Tauhidullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Berarti tahulah kita, agama itu intinya memang berupa amalan. Amalan hati, juga amalan lisan, juga amalan anggota badan, dan juga amalan yang bersifat maliyah terkait dengan harta. Baik. Tatkala agama ini berupa amalan dan manusia itu amalannya bertingkat-tingkat, tahulah kita bahwasanya agama masing-masing orang juga bertingkat-tingkat. Baik. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala, demikian pula para ulama yang tadi Anda sebutkan nama-namanya itu. Dan agama kalau dimutlakkan itu agama apa? Agama Islam. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, agama ketika disebutkan secara mutlak maksudnya adalah agama Islam. Demikian pula disebutkan oleh yang sebelum beliau, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ad-din yang mutlak adalah Islam, karena Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Baik. Tatkala agama ketika disebutkan secara mutlak adalah Islam, kita telah mengetahui dari pembahasan-pembahasan selama ini, Islam itu identik dengan iman. Iman identik dengan Islam. Tatkala Islam itu bertingkat-tingkat, berarti apa? Iman itu juga bertingkat-tingkat. Berarti apa? Iman memang yazidu wa yanqus. Iman memang bertambah dan berkurang. Dan inilah rahasia kenapa Imam Bukhari memasukkan asar Mujahid ini ke dalam bab iman itu bertambah dan berkurang. Padahal lafadznya sama sekali tak ada pembahasan iman di situ. Ternyata terkait ayat ini, ayat Asy-Syura yang ke-11 ini telah dijelaskan dengan ayat Al-Bayyinat. Lalu mereka semua tadi, yaitu Imam Ibnu Rajab, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka menukilkan dari kitab As-Sunnah, kitab As-Sunnah karya Al-Khallal, dari apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i mengatakan surat Al-Bayyinat itu hujah yang terkuat untuk menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini suatu apa? Teka-teki yang sangat mendalam. Bagaimana ayat Asy-Syura tahu-tahu dia panahnya menuju kepada ayat Al-Bayyinat. Di Bayyinat itulah dijelaskan makna menegakkan agama itu adalah melaksanakan 3 perkara. Ternyata 3 perkara ini semuanya amalan. Berarti apa? Amalan memang bertingkat-tingkat setiap manusia. Ada yang mampu menegakkan agama secara sempurna, ada yang tidak sempurna. Berarti memang iman itu bertambah dan berkurang. Dan juga apa? Al-Khallal menukilkan dari Imam Ahmad dan para a'imah yang lain dalam kitab tadi bahwasanya surat Al-Bayyinat itu memang menjadi dalil yang sangat kuat menunjukkan iman itu memang bertambah dan berkurang. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Bukhari dengan Asy-Syura. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.